Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pendekatan REA untuk pemodelan proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah. Nama saya Vero Fitriana. Saya Muhammad Usman Jani Mukhtar. Saya Tasya Lestari. Materi pertama ada model REA. Model REA adalah kerangka kerja akuntansi alternatif untuk pemodelan sumber daya, peristiwa, dan pelaku perusahaan yang sangat penting, serta hubungan di antara mereka. Jika telah diadopsi data akuntansi dan non-akuntansi mengenai fenomena ini, dapat diidentifikasi, ditangkap, dan disimpan dalam basis data terpusat. REA diusulkan pada tahun 1982 sebagai model teoretis untuk akuntansi sebelum teknologi dapat menerjemahkan teori REA ke dalam praktik. Selanjutnya ada elemen penting dalam model. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua peristiwa, dan yang terakhir ada pelaku. Sumber daya didefinisikan sebagai objek yang jarang dan di bawah pengendalian perusahaan. Peristiwa, fenomena yang memengaruhi berbagai perubahan dalam sumber daya. Sedangkan pelaku, berbagai individu dan bagian yang terlibat dalam sebuah peristiwa ekonomi. Keuntungan model REA. Yang pertama, operasional yang lebih efisien dengan REA. Identifikasi aktivitas tidak bernilai tambah dapat dihilangkan dari operasional. Penyimpanan data terpusat mengurangi kebutuhan produser pengumpulan. Data terperinci peristiwa bisnis, yaitu mendukung keputusan manajemen yang lebih luas. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas, yaitu peningkatan efisiensi operasional dari tiap bagian melalui peniadaan aktivitas tidak bernilai tambah yang akan menghasilkan kapasitas lebih baik. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Dengan mendukung tampilan untuk banyak pengguna, model REA memberikan para manajer informasi yang lebih relevan, tepat waktu, dan akurat yang mengarah pada layanan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis rantai nilai. Keunggulan kompetitif dari aplikasi pendekatan REA akan terlihat dari perspektif rantai nilai. Rantai nilai ini berbagai aktivitas yang menambah nilai atau kegunaan bagi produk dan jasa perusahaan. Analisis ini membedakan antara aktivitas utama, yaitu menciptakan nilai, dengan aktivitas pendukung, yaitu membantu pencapaian aktivitas utama. Melalui penerapan analisis, perusahaan dapat melihat jauh ke dalam dirinya sendiri dan memaksimalkan kemampuannya untuk menciptakan nilai. Contohnya, penggabungan berbagai kebutuhan pelanggan dalam produk atau melalui fleksibilitas para pemasok dalam menjadwalkan produksi. Berikutnya ada sistem pencatatan pesanan dan penerimaan kas. Yang pertama ada tabel persediaan. Tabel persediaan berisi jumlah barang, harga, pemasok, data lokasi gedung untuk tiap barang persediaan. Ketika produk dijual, jumlah barang yang ada di data akan dikurangi sesuai nilai jumlah barang dijual. Selanjutnya, tabel daftar pengiriman. Tabel daftar pengiriman adalah record dari semua pesanan penjualan yang dikirim ke pelanggan. Kunci primer dalam tabel ini adalah nomor bill of lading. Data dalam tabel ini berguna untuk memverifikasi bahwa semua penjualan yang tercatat dalam tabel faktur penjualan dikirim dalam periode yang disebutkan. Selanjutnya ada sistem pembelian dan pengeluaran kas, yaitu ada tabel persediaan, berisi data jumlah, harga, pemasok, dan lokasi gudang untuk tiap barang dalam persediaan produk. Proses pembelian dimulai dengan tinjauan atas rekod persediaan untuk mengidentifikasi barang persediaan yang perlu dipesan. Lanjut, tabel pesanan pembelian berisi berbagai rekod pembelian yang dimasukkan ke pemasok. Rekod tersebut akan tetap terbuka sampai persediaannya tiba. Memasukkan nomor laporan penerimaan dalam file yang tersedia akan rekod tersebut. Selanjutnya, tabel pesanan pembelian barang dijual, yaitu berisi rekod setiap barang yang dipesan. Karena sebuah transaksi dapat melibatkan satu atau lebih produk, tiap rekod dalam tabel pesanan pembelian dihubungkan dengan link ke satu atau lebih rekod dalam tabel ini.
Selanjutnya, tabel laporan penerimaan. Ketika barang dipesan tiba dari pemasok, maka dihitung dan diperiksa serta dibuat dokumen penerimaannya. Melalui sebuah terminal, staf administrasi bagian penerimaan akan memasukkan informasi mengenai berbagai barang yang diterima di tabel laporan penerimaan. Selanjutnya, tabel voucher pengeluaran atau disbursement voucher table memberikan informasi penting yang secara tradisional terdapat dalam catatan akuntansi formal. Perkembangan model REA. Yang pertama ada konsep dasar REA, yaitu berbasis event dari peristiwa terdiri dari operasi, informasi, dan keputusan atau manajemen. Keterkaitannya, peristiwa saling terhubung secara sirkular dari operasi, informasi, keputusan, dan kembali ke operasi. Peristiwa informasi menghasilkan informasi yang memungkinkan keputusan dibuat. Peristiwa ini meliputi tindakan pencatatan perbaikan, pembaruan, atau pemeliharaan. Selanjutnya ada tahapan pengembangan model REA. Tahap pertama, identifikasi peristiwa operasi. Ada penjualan, pemesanan, penerimaan barang, dan pembayaran. Tahap kedua, urutan peristiwa, yaitu menentukan urutan logis mulai dari pertanyaan, penjualan, dan pembayaran. Tahap ketiga, identifikasi sumber daya dan pelaku, yaitu menjawab siapa, apa, di mana, setiap peristiwa, atau pelanggan, kas, dan buku. Tahap keempat, identifikasi hubungan, yaitu hubungan peristiwa dengan sumber daya dan pelaku dalam tabel atau grafik. Tahap kelima, menetapkan kardinalitas, yaitu menentukan hubungan antara entitas 0,1, 0,m, 1,1, 1,m, dan m,m. Kesimpulannya, pendekatan REA merupakan kerangka pemodelan proses bisnis yang menekankan keterkaitan antara sumber daya, peristiwa, dan pelaku dalam organisasi. Dengan REA, proses bisnis dapat dipahami secara lebih utuh karena tidak hanya berfokus pada pencatatan akuntansi, tetapi juga pada aliran informasi serta hubungan antar aktivitas ekonomi. Model ini membantu perusahaan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan transparan, sehingga mendukung analisis, perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.